Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pramanika dari kelas 12 kelas 1. Di sini saya akan menganalisis pelanggaran hukum saya. Temanya itu adalah kasus meninggalnya pelaku pembunuh Rangga, pahlawan kecil dari Aceh Timur. Kronologinya, Arif mengatakan pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi pada Sabtu, tanggal 10 bulan 10 2020, pada pukul jam 2 di rumah korban. Samsul Bahri masuk ke rumah korban melalui pintu depan dengan mencongkel kunci kayu menggunakan parang. Setelah pintu terbuka, Samsul melihat korban yang sedang tidur bersama anaknya. Pelaku langsung datang menghampiri dan meraba-raba tubuh korban. Korban terbangun dan melihat pelaku sudah tanpa pakaian dan memegang senjata tajam berupa parang. DN spontan langsung membangun anaknya Rangga agar lari menyelamatkan diri. Begitu terbangun, Rangga melihat pelaku dan langsung berteriak. Seketika itu, Samsul Bahri membacok Rangga di bagian pundak sebelah kanan. Samsul Bahri lantas mendorong tubuh DN dan kembali menebas parangnya ke bagian leher Rangga. Dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri dan bagian dada masing-masing sebanyak 1 kali. Setelah itu, pelaku menyeret korban DN keluar dari rumah dan mencoba memperkosa korban. Karena melawan, Samsul Bahri kemudian mencekik leher dan membetulkan kepala DN ke rabat beton jalan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah korban. Samsul kemudian memperkosa korban dan setelahnya DN mengalami pingsan. Saat tersadar, DN sedang berada di perkebunan kepala sawit yang berjarak 10 meter dari jalan. Pelaku kembali memperkosa korban untuk kedua kalinya. Setelah itu, sambil mengikat tangan korban menggunakan kain, pelaku mengatakan pada korban DN, "Kau ikut aku ya, anak kau kita buang saja." Korban menjawab, "Jangan, biar bapaknya aja yang kubur." Setelah itu, Samsul Bahri kembali ke rumah korban dan membawa yang berisi tubuh Rangga ke arah sungai. Pelaku kembali lagi ke rumah dan membawa karung kedua yang bergerak-gerak dan meletakkan sekitar 3-5 meter dari DN. Menurut keterangan Kasat Reskrim, Samsul saat itu terlihat seperti sedang menggorek-gorek tanah. Dia kemudian mengambil karung yang bergerak-gerak dan selanjutnya berjalan ke arah sungai selama kurang lebih 30 menit. Melihat kesempatan itu, DN melepaskan ikatan di tangannya dan tepat saat azan subuh berkumandang, DN melepaskan ikatan dan langsung berlari ke rumah warga untuk meminta pertolongan. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim, saat itu Samsul Bahri sempat 3 kali melakukan pemerkosaan terhadap DN. Lalu faktor penyebab dari kasus ini adalah dimulai dari nafsu yang dari seorang pelaku dengan itu berani memasuki rumah yang tidak penjagaan ketat, yaitu rumah dari keluarga Rangga. Pelaku melakukan aksinya dengan cara menerobos rumah dengan membawa senjata tajam. Jenis pelanggaran yang dilakukan: pembunuhan dan pemerkosaan. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pemerkosaan menurut undang-undang adalah tindak persetubuhan berdasarkan ancaman atau kekerasan yang dilakukan pada perempuan yang bukan istri sah. Lalu ketentuan undang-undang atau peraturan yang dilanggar, yaitu kejahatan terhadap penghilangan nyawa atau pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Lalu yang kedua, pembunuhan yang sengaja dengan perencanaan. Yang ketiga, pembunuhan berencana. Yang keempat, ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar perkawinan. Yang kelima, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Lalu kita ke sanksi yang diterima oleh pelaku. Rangga dibacok bertubi-tubi sebanyak 10 kali hingga tewas. Sebagaimana SB ditangkap tidak lama dari kejadian tersebut dan diterapkan tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338, pasal 340, pasal 285, pasal 351 ayat 2 KUHP pidana dan atau pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati. Solusi agar kasus tersebut tidak terulang kembali yaitu berhati-hati dimanapun kita berada. Lalu peningkatan keamanan warga sekitar harus ditingkatkan. Selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Lalu yang terakhir, selalu mengunci rumah atau
Tutup rapat jendela jika tidak ada yang beraktivitas supaya tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah sembarangan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.